Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mahdalini Mayasari dari program studi S1 Teknik Sipil. Dan di sini aku sebagai sekretaris 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Yulia. Saya dari program studi S1 Psikologi. Tugas saya di sini sebagai sekretaris 1. Halo semua, perkenalkan nama aku Okta Azahra. Aku dari program studi S1 Psikologi dan di sini di kelompok aku jadi divisi acara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nursalsabila. Aku dari S1 Psikologi. Aku di sini sebagai divisi acara. Halo guys, jadi di sini saya Boy sebagai ketua di kelompok 3 dan dari program studi S1 Psikologi. Oke, perkenalkan nama saya Emreza Alfikri dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya sebagai perlengkapan. Oke, perkenalkan nama saya Ahadiat Rahman dari program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya sebagai di divisi media. Perkenalkan nama saya Peri Permana Putra. Saya dari Prodi S1 Arsitektur dan di sini saya merupakan anggota dari divisi media. Perkenalkan nama saya Merapi dari S1 Informatika. Di sini saya menjadi anggota divisi perlengkapan. Dan inilah KKN Recap kelompok 3 Boys versus Girls Edition. Jadi guys, kami pada tanggal 18 Januari 2024 kemarin, kami menghadiri pembekalan. Jadi sebelum pembagian kelompok itu dari kampus ada pembekalan untuk KKN yang tahun ini. Jadi kami pembekalan dulu guys sebelum KKN. Begitu. Dan selanjutnya setelah pembekalan kami mengadakan rapat-rapat seperti rapat observasi ke desa. Kita melaksanakannya di kampus, kalau enggak di luar kampus seperti itu. Kemudian sebelum seminar proposal kami juga mengadakan rapat-rapat. Bahkan setelah kegiatan pun kami juga melakukan rapat seperti briefing dan sebagainya. Oke, pada tanggal 22 Januari kami melakukan observasi ke Desa Tambakkarya. Nah, pada saat observasi tersebut, pertama kali kami mendatangi kantor Kecamatan Kura untuk memberitahukan kedatangan kami. Lalu setelah itu kami ke Puskesmas Padang Luas untuk mencarikan data apa saja yang harus dilakukan di observasi pada Desa Tambakkarya. Lalu sebagiannya ada juga yang cowok-cowok ke kantor polisi untuk memberitahukan kedatangan kami juga. Setelah itu kami ke kantor desa untuk memberitahukan kedatangan kami dan mencari tahu apa saja yang data-data yang ada di Desa Tambakkarya tersebut. Terus setelah observasi kita ngelakuin seminar program kerja sama Ibu DPL, di mana itu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Pada presentasi seminar program kerja itu kita ngebahas semua program kerja kelompok dan juga program kerja individu yang akan kita lakukan nanti di desa selama 1 bulan KKN. Oke, jadi terkait persiapan kita mulai itu pertengahan Januari ya. Januari awal tahun kemarin kita ada pembekalan, terus juga ada setelah pembekalan kita ada persiapan-persiapan, ada banyak sekali rapat ya guys ya. Di mana-mana kita ada rapat guys, di kampus, terus di mana lagi? Di kafe-kafe, betul sekali. Di rumah juga ya, di rumah Diat ya waktu itu ya kita ada rapat juga persiapan, terus juga apalagi setelah persiapannya seminar proposal program kerja, betul sekali itu ya. Setelah itu kita kita belanja keperluan juga ya selama apa namanya kita sebelum berangkat kita ada keperluan. Jadi kami pada tanggal 7 berapa guys? 7 Februari kami berangkat dari sini, dari kampus menuju ke desa.
bareng-bareng berangkatnya pakai motor masing-masing dan sampainya sekitar jam berapa sih? Jam 5 sore kalau nggak salah. Jam 5 sore kami sampai di desa, benar-benar. Untuk keberangkatan kita berangkat tanggal 7 Februari ya. Kita kelompok 3 ini kebagian di Desa Tambakarya di Kurau, Plehari, Tanah Laut ya guys. Jadi kita berangkat itu tanggal 7 jam 3 sore, sampai sana itu kurang lebih jam 5 sore gitu. Itu yang untuk berangkatan kita masing-masing ya. Masing-masing, bawa motor masing-masing. 9 motor ya, 9 motor kemarin itu. Jadi yang cewek-ceweknya kan selama di desa tinggalnya di rumah kain ini nih. Jadinya kalau adaptasi lebih mudah karena apa-apa udah disiapin dan di rumah kain ini juga udah lengkap apa-apa. Kita nggak perlu banyak bawaan gitu dari rumah. Benar. Terus kalau teman-teman gimana? Kalau dari aku sih nyaman aja, terus juga kain ininya juga nerima kita, terus ya itu sih. Ya, welcome juga. Ya, betul. Kali ini gimana kali ini? Iya, sama sih, enak aja gitu tinggal di situ dan kita cukup bisa berbaur Ya, sama kain ini. Kalau untuk proses adaptasi kita alhamdulillah lancar. Di awal-awal ya memang kita perlu adaptasi ya, itu hal yang wajar karena baru berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melaksanakan tugas ini. Jadi kita adaptasi, kita tinggal di rumah dinas ya guys ya. Camat Kurau, betul sekali. Nah itu kita alhamdulillah dapat fasilitas itu, tinggalnya di persis di sebelah kantor kecamatan, dan kita berpisah antara yang laki-laki dan yang perempuan juga kayak gitu. Berlima di rumah, gimana di rumah gimana nih suasana itu? Asik ya. Kebersamaan yang ada. Iya. Tidurnya nggak ada yang di dalam ya. Di ruang tamu ya itu kan ya. Kalau mandi kalau Antri dulu itu. Kalau biasa kan untuk mandi itu dulu cepet-cepetan. Paling kita saling mengingatkan ya. yang itu Iya itu. apalagi tuh yang paling apa ingat tuh dari Reja. Iya, selanjutnya Itu jargon kalau misalnya di rumah cowok kalau mau mandi guys. Jadi terus lanjut. nah itu dia. Ya itu Alarm sih. itu, aduh. Oh iya, alarm juga. Apalagi alarm reja itu. Sebenarnya kita rumahnya tinggalnya persis di sebelah masjid ya teman-teman, tapi sangat disayangkan alarm lebih dominan dibandingkan azan subuh ya. Jadi ya. Iya gitu. Jadi ya itu salah satu cerita asik serunya kami sih yang cowok-cowok ya. Jadi guys, sebelum memulai program kerja kami itu pastinya malam sebelum hari H kita adain briefing dulu. Briefing apa-apa aja untuk yang diperlukan lah untuk besoknya, dan pastinya kita berkomunikasi dulu dengan pihak terkait. Contohnya misalkan kita ada program kerja di sekolah, jadi kita harus komunikasi dulu sama pihak sekolah dengan guru-gurunya, penjadwalannya seperti apa, jadi gitu. Kemarin juga ada program kerja yang turun langsung ke warga-warga kan ya. Jadinya kita minta tolong sama kader posyandu, warga-warga setempat supaya ikut serta dalam kegiatan kita gitu. Dan mereka juga welcome aja sama kita gitu. Terus juga para kader posyandu dan juga warga-warga itu sangat membantu kita dalam terutama berbaur, terus juga kegiatan kita ya alhamdulillahnya lancar. Dimudahkan lah semuanya. Alhamdulillah. Untuk persiapan program kerja kita seperti kita sama-sama ya, kita sama-sama dan laki-laki dan perempuannya kita sama-sama, kita persiapan itu ya kita akan ada briefing setiap malam sebelum pelaksanaan di besoknya. Terus juga ada komunikasi ya
dengan pihak-pihak Nah, kayak pihak-pihak siapa aja gitu? Dari pihak-pihak SD, ST, TK, kemudian ada di SMA juga. SMP juga. eh, Ya, pihak desa Posyandu. oh ya betul. Posyandu juga ada. Terus sama warga-warga juga ya, kita ada RT. RT betul. Nah itu jadi ya persiapannya ya kayak gitu sih. Apa ya? Kita banyak komunikasi pastinya awalnya untuk persiapan kegiatan. Karena kegiatan kita nggak cuma di satu tempat doang ya. Ada yang dari TK ya, kalau sekolah itu TK, terus SD, SMP, ada yang sampai SMA juga. Jadi kita ada 4 tempat itu. Terus juga itu ke warga-warga juga ada seperti itu kayak gitu. Nah, kemarin itu kita banyak program kerjanya, terutama kemarin apa ya guys kita guys? Salah satunya Kalau program yang kerja kelompok kita. itu kita lumayan ya, ada 5 program kerja kelompok. Iya. Ada pendataan, pemantauan, penyuluhan, edukasi, itu sih. Terus juga ada piring. Iya, piring. Iya, Betul, ada piring. betul. Terus yang individu karena kita bersepuluh, berarti program kerja individunya ada 10 kan ya. Mm-mm. Kalau untuk persiapannya pastinya tiap orang tuh udah punya planning masing-masing. Planning, ya. Planning masing-masing. Jadi kelompoknya ikut membantu. Iya. Kita tinggal briefing aja. Iya. Jadi semuanya saling membantu guys. Oke, jadi untuk pelaksanaan program kerja, kalau yang kita yang individu ya, kalau individu saya sendiri itu program kerjanya ada 2, ada program kerja yang utama dan juga ada yang tambahan. Jadi program utamanya itu adalah penyuluhan dan juga penanaman kesadaran kepada anak-anak remaja, khususnya waktu itu di SMA sih, SMA kelas 11 atau kelas 2 SMA. Itu sih kalau saya program kerjanya. Kalau Eja? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke arah update ulang fasilitas permukiman, dan itu hasilnya nanti apa, sudah dibuatkan ke peta desa kayak gitu hasilnya nantinya. Outputnya peta desa. Kalau Ahdiat? Oke. Kalau dari aku sih kemarin tuh adalah pengenalan dan cara penggunaan sistem pantau tumbuh kembang anak menggunakan aplikasi berbasis mobile yang nama aplikasinya itu adalah aplikasi Primaco, di mana di sana kita ya untuk program kerja aku itu pelaksanaannya kami walaupun individu namun berbarengan dengan Salsa dan Fahrina Syahida. Kalau di aku ya khususnya untuk sistem pantau tumbuh kembang, jadi untuk memberikan pengetahuan kepada ibu yang memiliki balita dan anak. Kalau dari saya itu program kerjanya itu edukasi rumah sehat dan layak huni dalam upaya pencegahan stunting yang dilaksanakan di SMA 1 Koro bersama dengan Boy. Jadi sistem kami itu bergantian dari kelas ke kelas. Di situ saya dibantu oleh teman-teman saya juga dalam melaksanakan kegiatan itu gitu. Itu aja sih. Kesan kami selama KKN di desa itu pastinya sangat menyenangkan. Sangat luar biasa. Ya, awalnya sih takut ya kalau ke desa orang, tapi setelah selama 1 bulan di desa tuh udah, oh ternyata seru aja gitu ya desa. Banyak juga dapat pengalaman. Mereka juga bisa nerima kita di sana. Terus juga excited kan, dan kebetulan juga kita ada di KKN-nya di Desa Tambak Karya yang dekat dengan pantai, jadi kayak senang gitu kan, bisa healing. Tiap minggu juga kita ke pantai terus, jadi menyenangkan. Kalau untuk pesannya, semoga kami bisa balik lagi ke sana. Kalau ada kesempatan. Kalau untuk kesan selama KKN sebenarnya ini pastinya berkesan ya, karena di awal nggak expect buat bisa selulus ini jalannya, karena di awal pelaksanaan kita juga masih ada sedikit kebingungan, tapi pada saat kita sudah mulai adaptasi, sudah mulai lancar, ini kita jadi lebih gampang dan prosesnya alhamdulillah bisa lebih lancar lagi. Jadi adaptasinya ya gitu lah, lebih nyaman lah untuk bisa jalannya setelah itu kayak gitu.
Kalau dari saya sih lebih ke arah ya nggak expect aja ke teman kelompok saya juga di dalam KKN ini. Soalnya seru-seru semuanya, weh. Yang saya kira awalnya itu biasa aja orangnya, malah kayak sekarang malah kayak keluarga lah sebenarnya. Ya. Untuk kesan-kesannya selama di KKN yang pastinya sangat menyenangkan lah ya, dimana di sini kita bertemu dengan teman-teman yang berbeda fakultas. Yang paling diingat tuh yang pastinya TI ban DPI. yaitu yang di suasana rumah, di rumah laki-laki lah, itu yang sangat banyak momen-momen dan hal-hal konyol. Ya mungkin itu aja sih. Lanjut. Kalau dari aku sendiri sih kesan-kesan selama KKN ya alhamdulillah menyenangkan. Kalau dari aku kan expect-nya karena aku tipe yang aslinya itu pendiam, jadi takut gitu untuk beradaptasi awalnya. Tapi karena bantuan dari teman-teman semua, ya alhamdulillah bisa beradaptasi gitu. Bisa untuk komunikasi dan untuk yang laki-laki kita makin nyaman gitu. Satu kelompok berlima dalam satu rumah asik gitu. Itu aja. Kalau kesan dari aku sih alhamdulillah ketemunya sama teman-teman kelompok yang sangat asik, kocak, gokil, the best pokoknya. Misalnya yang paling kedokon diingat tuh yaitu kalau kami tuh mau mandi harus main koin dulu. Nah, itu yang paling diingat selama itu. Nah, kesan-kesannya ya sangat apa ya? Sangat berarti lah, berharga lah. Banyak pengalaman, cerita, kenangan yang didapat dari sana selama sebulan lebih. Itu aja sih. Kesan untuk kelompok apa ya guys? Tetap solid ya. Solid. Tetap masih bisa main bareng. Iya. Nggak lost kontak juga, masih tetap berkomunikasi lah kita. Meskipun kita dari latar belakang jurusannya yang berbeda-beda. Ya. Semoga kita tetap Menjalankan tali silaturahmi Iya. yang baik. betul. Untuk pesan dan juga harapan ke kelompok pastinya ya hampir sama, semua kami juga menginginkan untuk setelah KKN selesai itu juga komunikasi temenannya kami itu tetap lanjut lagi karena kita sudah mulai dengan luar biasa ya selama 1 bulan kemarin di desa itu sudah jadi modal yang baik buat pertemanan silaturahim kami. Jadi ya keberlanjutan dari persahabatan ya, persaudaraan dan kekeluargaan yang dimana keluarga kita terkenal dengan nama Cemara alias cepat marah-marah gitu guys. Nah itu jadi ya mudah-mudahan bisa tetap langgeng lah persahabatannya gitu. Baik, itu tadi guys adalah video recap KKN dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, hal yang baik ya, yang bisa jadi nilai positif bagi kita semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya. Dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.